Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Kita masih menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini dalam spesial momen kemerdekaan ya. Ini masih Gema dan juga Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik, kita akan bernostalgia dan juga mengingat-ingat kembali budaya apa saja sih yang kemudian harus tetap kita jaga dan rawat dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, senang sekali saya sudah ditemani guru, tokoh, sejarawan, akademisi lengkap ya. Di studio Sultan TV saya sudah ditemani oleh Pak Prof. HMH Tihami. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Pak Prof sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Ini semangat kemerdekaan ya Pak Prof ya? Ya, Oke, seperti yang tadi disampaikan pemirsa, kita akan membahas budaya apa saja sih yang kemudian harus tetap kita jaga dan rawat dalam menyambut kemerdekaan. Saya mau tanya ke Pak Prof dulu. Pak Prof masih ingat gak sih dulu waktu menyambut kemerdekaan permainan apa saja dulu yang Prof ikuti? iya. Kalau saya waktu dulu masih ya kanak-kanak katakanlah, biasanya permainan yang di kampung-kampung gitu, di tempat-tempat anak-anak kecil itu main perang-perangan tuh. Main Ya. perang-perangan, ada yang jadi Belanda, ada yang jadi apa orang Republik itu. Perang-perangan aja. Seolah-olah itu perang zaman kemerdekaan gitu. Itu di antara yang senang. Sehingga di pawai-pawai juga itu ada adegan-adegan yang perang-perangan itu. Gitu. Pakai kostum-kostum perang-perangan ya Pak Iya, Prof gitu. ya. Oke. Nah Pak Prof, ini kita sudah merdeka 77 tahun nih, Ya. tepat di tahun 2022. Pak Prof melihat perkembangan Indonesia dari mulai merdeka sampai sudah berusia 77 tahun nih Prof. Ya, Seperti apa? ya saya kira kalau saya lahir di tahun 51 berarti 6 tahun sesudah merdeka. Memang seusia kita-kita ini nggak merasakan ya di zaman sebelum merdeka itu. Rasanya sudah merdeka begini. Nah, perkembangan-perkembangan yang kita lihat memang ya, sebagaimana juga perkembangan dunia gitu. Di Indonesia yang kita cintai ini dari sejak awal berdiri negara ini sampai sekarang itu bisa bergaul dengan negara-negara maju, ya, dengan negara-negara yang sudah lebih dulu merdeka. Artinya memang perkembangannya bagus itu dalam pergaulan dunia gitu. Oke. 77 tahun dan perkembangannya cukup pesat juga. Ya, itu dari masa ke masa memang ya biasa ada liku-liku yang namanya berkembang itu pasti ada liku-likunya. Tapi liku-liku itu semuanya menuju menuju tingkatan yang lebih baik gitu. Gitu. Oke. Pak Prof sendiri di Banten juga tinggal sudah sekitar Sejak lahir. sejak lahir, berarti asli juga ya di Ya, Banten ya, provinsi Banten. Kalau ya, perkembangan Banten Pak Prof dari sejak lahir sampai sekarang apa ya. yang juga berkembang? Ya, jadi kalau Banten dihitung dari sejak provinsi itu masih relatif muda lah gitu. Tapi kalau Banten itu sendiri bersama-sama Republik itu saya kira Banten ini ada sebelum Republik Republik. Indonesia ada gitu. Sebagai negara berdaulat gitu. Jadi negara kita ini kan Indonesia itu bekas negara-negara kecil yang berdaulat. Ada negara Banten, ada negara Sumatera dan lain-lain itu. Jadi kemudian proklamasi kemerdekaan kemudian menyatukan semua itu menjadi Republik Indonesia ini gitu. Nah, tapi kalau itu Banten kalau dilihat dari Bantennya sendiri. Kalau dari provinsi itu saya karena kita ini mulai tahun 2000 kemudian sekarang 2020 sekitar 20 tahun usianya itu saya kira memang
bisa bisa dirasakan juga, kelihatan ada kemajuan-kemajuan terutama sekali bidang pendidikan misalnya ya, perkembangan pendidikan dasar, menengah dan tinggi gitu. Kelihatan sekali memang ada kemajuan-kemajuan di situ. Sebelum jadi provinsi ya, universitas saja itu yang negeri ya sedikit, apalagi kemudian yang swasta juga sama perkembangan begitu. Tapi sekarang yang perguruan tinggi yang katakanlah yang besar gitu muncul kemudian gitu. Baik, dan bersaingnya sekarang mahasiswanya tidak hanya dari Banten ya Pak Prof Iya ya, dari gitu. luar Banten pun ini datang ke Banten dan Kota Serang ya bahkan Iya, untuk iya. kemudian mengenyam pendidikan perguruan tinggi nih karena memang kualitasnya juga bisa bersaing. Nah, Prof, kita kembali ke momentum kemerdekaan Prof ya. Iya. Nah, melihat mungkin masyarakat yang masih sampai saat ini menjaga tradisi sambut kemerdekaan, bagaimana Pak Prof melihatnya? Iya. Jadi kemerdekaan itu ibarat suatu masa begitu ya. Itu adalah masa yang masa masa kegembiraan gitu. Jadi dari masa penjajahan kemudian masa merdeka itu masa kegembiraan. Sebagaimana peralihan orang hidup itu dari dari anak-anak kemudian ke dewasa, dari sekolah menjadi lulus, itu merupakan kegembiraan. Nah, kemerdekaan ini juga merupakan kegembiraan terlepas dari belenggu penjajahan gitu. Nah, kan dalam rangka mengekspresikan kegembiraan itu, masing-masing masyarakat kita kan berbeda-beda tuh. Artinya berbeda-beda pelaksanaannya, tapi maknanya sama. Semua itu memang menyambut kegembiraan menjadi merdeka itu, sekaligus pula bersyukur karena merdeka itu. Jadi apapun yang dilakukan, kebiasaan apapun yang dilakukan, maknanya itu ya itu kebahagiaan, kegembiraan gitu. Nah, kemudian ditambah dengan karena kemerdekaan ini tidak lepas dari perjuangan, ada patriotisme di dalamnya gitu. Jadi di samping kegembiraan, kesenangan, kesyukuran, juga ada mengenang patriotisme itu gitu. Dengan caranya masing-masing ya Dengan Pak caranya Prof. masing-masing. Meskipun misalnya balap makan kerupuk ya, balap makan kerupuk, Balik karung. balap karung gitu ya. Itu kalau kita perhatikan itu maknanya itu kegembiraan, kesyukuran, meskipun di antara mereka kadang-kadang kalau berlomba itu ada yang kalah, ada yang menang. Antara kalah dan menang ini sama-sama gembira gitu. Sama-sama gembira gitu. Meskipun ada yang terluka karena jatuh dan sebagainya itu. Tapi kegembiraan itu yang muncul. Itu karena memang kemerdekaan itu identik dengan kebahagiaan, kegembiraan itu. Oke, wujud ekspresi kegembiraan dan Ya. kemerdekaan tadi ya. Nah, Pak Prof, kalau kita bandingkan dengan di negara lain, sebetulnya ada juga tidak sih Pak Prof budaya-budaya yang seperti di Indonesia untuk merayakan kemerdekaan atau menyambut kemerdekaan? Ya, ada lah. Ada ya. Iya. Misalnya pada waktu saya jalan-jalan di Malaysia juga gitu. Di Singapura juga ketika ada hari kemerdekaan itu. Apalagi waktu di Afrika Selatan tuh ya. Ketika apartheid itu berakhir gitu oleh Nelson Mandela dengan kawan-kawannya, juga ada wujud kegembiraan mereka gitu. Jadi rupanya yang namanya merdeka itu ya kegembiraan tadi gitu. Oke, wujud kegembiraan ya. Pak Prof, kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Prof. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, ini sangat seru ya perbincangan kita. Lalu apa sih makna dan kemudian tujuannya ketika kita masih harus terus merawat budaya-budaya itu, Pak Prof, ketika kita harus menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat era digitalisasi seperti saat ini, apakah ada budaya-budaya yang bergeser? Nanti kita akan tanya kembali kepada Pak Prof. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini.